skor finalnya ini berapa. Sehingga dari skor total yang diperoleh di sini, maka di sini dinyatakan yaitu lulus seleksi akademik, teman-teman. Kabar gembira teman-teman, hasil seleksi akademik PPG 2022 secara resmi sudah diumumkan. Inilah contoh untuk teman-teman yang dinyatakan lulus seleksi akademik PPG tahun 2022. Dan berikutnya inilah contoh untuk teman-teman yang belum lulus ya dalam seleksi akademik PPG di tahun ini. Nah, pertanyaannya di sini, bisakah kita mengetahui berapa sih sebenarnya nilai kita? Mungkin saja misalkan seperti ini, kita mendapatkan rincian perolehan nilai, sehingga jika kita memang dinyatakan tidak lulus, itu dikarenakan memang kita kurang mampu ya, atau tidak mampu, tidak mendapatkan nilai sesuai dengan passing grade. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, secara resmi untuk pengumuman PPG dalam jabatan tahun 2022 ini sudah diumumkan ya pada portal pengumuman PPG kemdikbud.go.id. Di sini teman-teman sudah bisa mengunduh untuk surat edaran terkait tentang pengumuman hasil seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022. Yang mana di sini diterbitkan yaitu tertanggal 22 Juni 2022, teman-teman. Nah, di sini pada pengumuman hasil seleksi akademik PPG 2022 disampaikan bahwa dalam pelaksanaan seleksi akademik PPG dalam jabatan di tahun ini diikuti oleh 479.126 peserta ya, dari guru di sekolah naungan Kemdikbudristek, kemudian Kementerian Perindustrian dan juga Kementerian Pertanian. Selanjutnya, dari seluruh peserta tersebut, maka di sini yang dinyatakan lulus seleksi akademik ini adalah 125.610 guru. Ini dinyatakan lulus ya, sebagaimana dengan daftar yang terlampir. Kemudian hasil kelulusan ini kita bisa cek melalui akun SIM PKB kita masing-masing, dan kita ini harus selalu memantau akun SIM PKB kita. Dikarenakan nanti dalam waktu dekat teman-teman harus melakukan konfirmasi kesediaan ya calon mahasiswa PPG dalam jabatan di tahun ini. Secara keseluruhan di sini untuk hasil seleksi akademiknya ini adalah untuk rekapitulasi per provinsi sesuai dengan lampiran dari surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan ini. Yang mana di sini adalah untuk dari provinsi Aceh misalkan ini ada sekitar ini ya teman-teman. Kemudian dari masing-masing provinsi tentunya juga sudah diberikan untuk rincian jumlah peserta yang lulus untuk rekapitulasinya, termasuk juga SCLN, kemudian Kementerian Perindustrian dan juga Kementerian Pertanian, sehingga totalnya 125.610, teman-teman. Kemudian sebenarnya kita itu bisa nggak sih untuk mengetahui nilai kita itu berapa? Mengapa kita kok belum lulus, atau mungkin kita lulus itu nilai yang dapat kita peroleh itu kemarin berapa? Dikarenakan kalau misalkan kita login ke akun SIM PKB kita, ini kita hanya mendapatkan tampilan yang seperti ini ya teman-teman. Ketika kita dinyatakan lulus seleksi akademik, maka di sini ada tampilan kepada YTH atas nama kita, kemudian bidang studi kita apa. Nah, di sini dituliskan yaitu dinyatakan Anda lulus seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022, dan kita diminta untuk memantau jadwal resmi berikutnya yaitu pada portal ppg kemdikbud.go.id. Inilah untuk tampilan yang lulus. Tentunya untuk teman-teman yang dinyatakan lulus ini kan nggak masalah ya, entah berapapun nilainya, yang penting sudah dinyatakan lulus, berkesempatan besar untuk nanti ikut PPG dalam jabatan di tahun ini. Nah, bagi teman-teman yang mungkin tidak lulus seperti ini ya teman-teman, untuk tampilannya ketika login ke akun SIM PKB masing-masing, atas nama kita dinyatakan tidak lulus seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022. Loh, kok saya nggak lulus? Ini emangnya berapa sih nomor atau nilai saya? Nah, mungkin saja di sini teman-teman mengharapkan seharusnya itu untuk mendapatkan nilai yang seperti ini ya. Jadi misalkan saja daftar hasil seleksi akademik pendidikan profesi guru, pretest tahun berapa, dinas pendidikan mana. Nah, di sini teman-teman mungkin mengharapkan untuk mungkin sebagai apa ya, tombol atau istilahnya itu obat rasa kecewanya untuk perolehan nilainya itu berapa. Nah, ini adalah contohnya yaitu atas nama. Nah, di sini ada rekap nama ya, rekap nama, kemudian NIP-nya kalau yang PNS, kemudian NUPTK, kemudian nama sekolahnya, kemudian jenjangnya, kemudian nama mapelnya apa untuk pretestnya, skor finalnya ini berapa. Sehingga dari skor total yang diperoleh di sini,
maka di sini dinyatakan yaitu lulus seleksi akademik, teman-teman. Kemudian kalau nggak ikut ujian, maka di sini tidak lulus seleksi akademik. Memang karena di sini nggak ikut ujian ya. Jadi berisi daftar nama peserta yang lulus seleksi akademik dan juga tidak lulus seleksi akademik. Kalau misalkan kita cek pada hasil di tahun kemarin, maka di sini untuk batas dari yang lulus seleksi akademik dan nggak lulus ini adalah 5,5, teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini 5,5 ini dinyatakan lulus seleksi akademik. Kalau misalkan di sini 55 ke bawah ini adalah tidak lulus seleksi akademik ya. Nah, selanjutnya kira-kira apakah teman-teman nanti akan mendapatkan untuk rekapitulasi hasil perolehan nilai pretest PPG atau seleksi akademik di tahun ini? Nah, tentu saja kalau misalkan kita lihat pada pengalaman-pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, untuk teman-teman bisa melihat ke akun SIM PKB itu hanya tampilan yaitu lulus atau tidak lulus. Sedangkan untuk hasil rekapitulasi per peserta seperti ini tentunya teman-teman tidak mendapatkannya ya, dikarenakan mungkin saja ini ada tujuan yang sangat baik dari pemerintah untuk memang tidak dipublikasikan, mungkin untuk saling menjaga ya, saling menjaga kerahasiaan seperti itu, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman bertanya kemana untuk mendapatkan daftar nilai rekapitulasi nilai seleksi akademik yang seperti ini, maka tentu saja yang memiliki hak untuk mengakses file yang seperti ini tentunya adalah dari panitia, teman-teman. Jadi teman-teman tidak bisa mendapatkannya. Namun di sini kita ambil sisi positifnya. Semoga saja dengan saat ini yang mungkin teman-teman belum lulus ya, ini nanti ke depannya memiliki semangat yang lebih tinggi, semangat yang lebih baik lagi untuk belajar ya, belajar supaya nanti kita bisa lulus seleksi akademik di tahun ini. Dikarenakan kalau misalkan dari kelulusan seleksi akademik di tahun-tahun kemarin juga dan mungkin juga di tahun ini, untuk skala prioritas itu tidak satu-satunya berdasarkan dari nilai, teman-teman. Namun juga bisa dilihat dari masa kerja. Kalau misalkan kita cek ya pada Permendikbud yang mengatur tentang tata cara untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Jadi dilihat juga dari masa kerja itu berapa, kemudian usia itu berapa, kemudian untuk persebaran daerah itu di mana saja, apakah di daerah perkotaan ataukah di daerah pedesaan. Tentunya juga akan disesuaikan yaitu dengan untuk bidang studi PPG, persebarannya di masing-masing daerah seperti apa. Nah, tentunya di sini untuk masalah nilai itu diambil ya dari perolehan nilai yang dari tinggi, teman-teman. Jadi misalkan ada kuota berapa ribu, maka nanti akan diambil yaitu dari peringkat yang pertama, dari perolehan nilai yang pertama. Misalkan saja di sini untuk peserta nomor 1 ini mendapatkan nilai 74, sekian ya. 74,9. Di sini dia itu adalah masuk dalam peserta nomor 2. Kemudian berikutnya disusul dengan peserta-peserta lain ke bawah. Kemudian untuk sampai batasnya di sini yang tadi tidak dinyatakan lulus seleksi akademik ini adalah dengan nilai yaitu sekitar 5,4 atau di bawah 5,5. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman masih bertanya terkait tentang hasil seleksi akademik, nah di sini adalah biasanya memang tidak disampaikan ya pada akun SIM PKB kita. Kita mendapatkan tampilan di sana yaitu lulus dan juga tidak lulus. Tentu saja itu adalah memiliki tujuan yang sangat baik untuk kita semuanya. Kita bisa mengambil sisi positifnya ya. Dan semoga sukses bagi teman-teman yang lulus seleksi akademik. Selamat bagi teman-teman yang belum lulus, ini tetap harus semangat juga, bahwa nanti teman-teman di depan sana itu masih banyak kesempatan yang terbuka dengan sangat lebar. Marilah kita menyongsong masa depan dengan belajar yang lebih baik lagi. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.